nih ujung-ujungnya satu, dua, tiga, empat nyatu membentuk. Ya kalau di sini lengkungnya adalah arcus costae, ya arcus, lihat kata nama arcus adalah lengkung, ya, atau terminologi lain dia menyebutnya sebagai tepi, ya costalis ya boleh lah ya. Kemudian ke belakang ketemu apa nih, ada satu dua tulang yang kecil-kecil di belakang, ada costae yang ke 11 12, ya, corpus vertebral yang ke-12. Jadi lihat gambar kalian tahu apa pembentuk aperture retrosis inferior. Ini detailnya ya, sangat deskriptif. Jadi kita hanya akan lihat yang khas-khas ya, seperti yang pertama. Yang pertama kita lihat vertebranya dulu ya, vertebra vertebralis ya. Apakah cuma itu ya skeletalnya? Tentu ada struktur lainnya seperti struktur di antara kedua vertebra, namanya lempengan pembantalan, namanya diskus intervertebralis. Lihat tata nama intervertebralis di antara dua vertebra. Ini satu, di atasnya ada satu, kemudian ada bantalan di antara keduanya. Mana gambarnya? Ya ini ya. Ya ini satu, dua, di antara keduanya ada bantalan nih, diskus intervertebralis. Ya. Struktur lainnya apa? Ya. Selain vertebrae ada diskusnya, tadi sudah saya bilang ada costae-nya dan ada sternum. Semuanya ini adalah komponen dari rangka dinding toraks. Yang sampai salah ya. Saya pernah nanya ya, karena tulangnya berdekatan, saya tanya yang mana yang bukan penyusun dari apertura thoracis. Ya, ada sternum, ada costae 1, ada costa 1, ada vertebra 1, thoracalis pertama, ada clavicula. Ya, clavicula yang bukan, ya, karena posisinya sangat berdekatan, ya, itu ada sebagian yang salah. Oke, kita bicarakan tentang vertebrae thoracalis dulu ya. Yang tipikal, yang generik, karena ada 12 ruas, jangan sampai salah ya. 12 ruas vertebrae thoracalis, ya, masing-masing akan berartikulasi dengan costae yang bersesuaian ya. Satu, costae 1, nanti kita lihat yang mana ya. Oke, yang seperti ini gambarannya yang generik ya. Rata-rata ya, simpelnya gini deh. Vertebra thoracalis rata-rata bentuknya kayak gini ya. Kita lihat bentuknya seperti ini, heart shape ya. Kemudian lubang di tengahnya adalah foramen vertebralis ya, bulat atau sirkuler. Ya, rata-rata kayak gini ya. Jadi kalau kalian ketemu tulang satu kayak gini ya, bentuknya kayak gini, bulatannya kayak gini, kemungkinan besar adalah vertebra thoracalis ya. Ciri lainnya apa? Lihat laminanya nih ya, bagian di bawah posteriornya ya. Lempeng-lempeng ini adalah lamina. Laminanya itu luas ya. Kemudian overlap satu sama lain. Apa maksudnya overlap? Lihat gambar ya. Ya kayak gini ya. Nih, overlap. Sini, sini. Sini punyanya ini ya, laminanya lihat. Ya overlap satu sama lain, tumpang tindih. Oke ya. Nah, ini yang bikin khas ya. Kalau saya tunjukkan ke kalian ya, dari sisi lateral ya, satu vertebra thoracalis, lihat ada bentukan yang seperti ini, bulat di atas dan bulat di bawah ya. Kemudian bulat di sini di tonjolan sini. Kalau saya perlihatkan ke kalian dari sisi superior yang kayak gini ya, kelihatan, ini kelihatan, ini kelihatan. Itu ciri khas ya. Kenapa saya bilang ciri khas? Yang pertama namanya adalah ini adalah fascies articularis ya, tempat bersendi dengan tulang lain ya. Logikanya saya tanya aja deh, ini sendinya dengan tulang apa nih yang ada di sini? Nih, saya tanya ini tadi ya, saya tanya ini, saya tanya ini. Ini struktur ini fascies articularis akan bersendi dengan tulang apa? Logika. Ada yang tahu? Nih lihat.
Ini apa namanya? Kosta. Ya. Jadi bentuk persendian kosta dengan vertebra seperti ini nih kalian lihat ya. Nanti kita bicarain di belakang deh, lebih detail ya. Minimal kalian tahu ya. Kalau bentukan vertebra thoracalis yang generik, ciri khasnya ada ini, dan ada ini. Ini apa sih namanya? Simpelnya gini aja. Ini adalah facies articularis untuk bersendi dengan kosta. Jadi kalau mau mengidentifikasi ya os vertebra thoracalis yang seperti ini, walaupun tulangnya udah rusak tinggal separuh, kalian tinggal lihat ya ada nggak fasiesnya. Oh ini ada, oh ini punya toraks nih. Nggak mungkin tumbal punya yang kayak gini. Nggak ada ceritanya kosta nempel di lumbal. Ya nggak ada ceritanya kosta nempel di vertebra lumbalis. Logikanya gitu. Oke, jelas ya. Detailnya nanti baca aja deh ya. Ya, di tonjolannya ini namanya prosesus ya. Di tonjolan tersebut ada fasies. Ya logika, cara berpikirnya nggak usah pusing. Ya, tonjolannya ini adalah prosesus, ini adalah fasies. Bahasa Inggrisnya facet, ya, fasies. Ini lebih detailnya yang saya sebutkan ke kalian tadi, ada 3 tempat artikulasi dengan poste. Saya udah sebutin 1, 2, 3, ya. Yang generik ya, 1, 2, 3. Ya. Ada yang bentuknya oval, ya. Yang kayak gini nih. Ada yang bentuknya ada yang kayak gini, ya. Ada yang menyebutnya ini sebagai, lihat ya, dari bahasa Inggrisnya demifacet, ya. Facies articularis yang bentuknya nggak sempurna, ya. Lihat tata namanya, lihat film-film barat, ya, demigod gitu-gitu ya, separuh manusia, ya. Ini lebih kurang kayak gini, ya. Separuh-separuh, ya. Bentuknya nggak begitu sempurna kalau dibandingkan dengan yang ini, teorinya. Nanti kalian lihat praktikumnya langsung, ya. Superior inferior, ya. Facies costalis superior, facies costalis inferior, lihat tata nama, nggak usah pusing. Kalau ditanya ini apa, lihat aja opsinya apa. Yang ini adalah facies costalis karena berada di prosesus transversus, ini namanya proses transversus tonjolannya. Ini adalah prosesus spinosus, ya, seperti jarum, taji pedang. Nah, lihat, kalau yang spinosus, ya, facies ovalis, bentuknya oval, ya. Jadi ini namanya facies costalis transversalis, ini facies costalis superior, facies costalis inferior. Ya. Bisa ngikutin ya? Yang terlalu deskripsi nggak usah deh, kalian bisa baca sendiri, gampang kita bicarakan prinsip-prinsipnya. Nah, kalian perhatikan ini gambarannya seperti ini. Bagaimana kosta itu berartikulasi bersendi dengan vertebra. Lihat, vertebra thoracalis, ya, yang generik, kita masih bicara yang generik nih. Nanti kita lihat ya. Ada 2 segmen, atas bawah. Lihat satu segmen kosta, ya. Kalau kita cermati, ya, katakanlah ini saya ambil contoh seperti os vertebra thoracalis nomor 4 dan nomor 5 misalnya. 4, 5. Lihat kostanya, ya. Satu kosta akan berartikulasi dengan facies, ya, costalis inferior, facies costalis superior, vertebra yang berada di bawahnya. Ya. Jadi bentuk persendian kosta seperti ini untuk yang generik. Nah, kita bicara generik karena ada yang atipikal. Kalau generik atau tipikal tadi yang seperti ini bentuk persendiannya, bentuk tulangnya, ya. Sedangkan yang atipikal, yang khas, yang beda dari lainnya, ya kita kenalan dulu nomor 1, nomor 10, ya, nomor 11, 12. Kalian ingat-ingat ya. 1, 10, 11, 12, os vertebra thoracalis nomor 1, 10, 11, 12 itu sedikit beda dari lainnya. Perbedaan struktur, kenapa? Itulah alasannya kenapa disebut sebagai atypical, khas. Ya. Kita lihat sama-sama yang pertama nih ya. Os vertebra thoracalis yang pertama nih. Kalian perhatikan,
Ada beberapa ciri khasnya, ya. Saya ambil poin yang penting aja ya. Saya ambil poin pentingnya saja, ya. Nah, kalian perhatiin nih ya, yang ini. Ya, kalian lihat dulu gambarannya seperti ini, oke. Kenapa saya minta kalian lihat ini? Nih, ya. Sudah lihat bentuknya? Oke, ya. Saya balik lagi deh. Nih, ini kalau yang tipikal seperti ini ya. Nih lihat. Ini yang atas, ini yang bawah, ini bentuk persendiannya. Udah lihat ya. Tipikal yang pertama, nomor 1, torque 1, bentuknya seperti ini. Kenapa saya minta kalian pelototin ini? Karena nggak ada ceritanya. Koste pertama berartikulasi dengan CV7, cervicalis ke-7. Jadi kosta 1 nempel di sini, ya, nempel di sini, nggak ada nempel di bagian atasnya. Perhatikan yang tipikal nih. Katakanlah nomor 4, nomor 5. 4, 5. Nih lihat. Ini kosta yang kelima. Nempelnya di facies articularis superior, punyanya vertebra thorax yang kelima, dan facies articularis inferior punyanya os vertebra thoracalis keempat. Ya, ya. Yang ini enggak, yang tipikal 1 enggak, T1 enggak ada cerita nempel ke atas kostanya nempelnya di sini. Oke, itu ciri khasnya. Kita lihat yang lain, yang 10. Gimana cerita 10? Lihat dulu gambarannya nih, lihat ya, pelototin dulu gambarannya. Udah lihat ya, facies articularisnya udah lihat yang kayak gini? Ada yang bawahnya enggak? Enggak ada. Facies articularis inferior enggak ada. T1 ada. Ya. 10 enggak ada cerita. Logikanya apa? Jadi, nih ya, koste yang ke-10 hanya berartikulasi dengan vertebra ke-10, nggak ada nempel-nempel di sebelah. Nggak ada nempel-nempel yang di sebelah bawah nih, lihat nih ya. Saya lihat ini inferior ada, inferiornya nggak ada ya. Ini keterangannya ya. Yang 10 hanya akan berartikulasi dengan nomor 10 aja ya, 10-10 ya. Nggak ada facies articularis inferior di sini. Ya. Saya balik lagi. Logikanya, tipikalnya satu vertebrae akan ditempeli oleh 2 kosta. Ya. Satu di sini, satu di sini. Ya, ke-10 cuma nempel yang nomor 10, dia nggak punya yang facies articularis inferior. Jadi kalian nggak usah langsung coba apalin, yang penting paham dulu. Ya, paham ya? Nah, sekarang kita lihat yang ke-12. Kalian perhatiin 12 facies articularisnya, lihat di sini, ini ada, di bawahnya nggak ada, di prosesnya nggak ada. Jadi nggak ada facies articularis transversalis. Ada ya. Jadi kalau saya keluarkan satu tulang seperti ini, kalian liatin, pelototi ya, bentuknya, korpusnya seperti apa, foramen seperti apa, lihat facies articularisnya. Kalau yang kayak gini cuma punya facies articularis superior, nggak ada yang di transversalis, nggak ada yang di inferior, maka ini jawabannya adalah toraks ke-11 dan ke-12. Gampang kan? Prinsip ya. Sampai di sini paham ya? Oke, sekarang kita bicarakan tentang kosta. Jadi kalau jawabannya, kalau saya tanya 1, 10, 11, 12 itu atipikal, berarti sisanya adalah tipikal, yang biasa, yang generik, yang seragam, ya, yang punya beberapa facies articularis. Kita lanjut tentang tulang ya, Gusti. Ini pelajarannya SMA sebenarnya ya. Ada pembagiannya, ada yang namanya rusuk sejati ya. Ada yang palsu, ada yang melayang, ya simpelnya gitu aja deh ya. 1, 7, kemudian 8 sampai 12. Ya ini asli. Ada yang namanya costa vera, ya.
Ada yang namanya costa spuria, ada yang namanya costa fluctuantes. Ya, ini asli pera. Kemudian yang palsu spuria ya 8 sampai 12, di antara 8 12 ada yang mengambang ya 11 12 fluctuantes. Pembagian bisa macam-macam ya. Jadi prinsipnya kalian tahu ada 12 pasang ya. Kenapa disebut sejati? Kalian perhatikan prinsipnya ini ya. Nih lihat ya, masing-masing cartilago costalis yang warnanya biru muda punya costa yang bersesuaian. Misalnya ini cartilago costalis, costa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalian perhatikan itu akan berartikulasi bersendi langsung dengan sternum yang ada di anterior. Satu nempel sini langsung. Ini langsung ya. Tetapi nomor 8 sampai 12 lihat ya. 8 enggak langsung. 8, 9, 10 itu nyatu dulu deh dengan yang lainnya, baru akan bersendi di sini. Nih lihat ya. Itulah kenapa ini disebut vera asli, ini palsu dalam tanda kutip ya. Yang ini melayang. Jadi kalian tahu kenapa sih disebut asli? Ya karena nempel langsung, simpelnya gitu aja. Oke. Sama ya, ini yang sering saya tanyain yang khas-khas. Ya costa itu ada yang khasnya. Misalnya, kita lihat sama-sama ini costa yang pertama. Ya, bentukan costa yang pertama. Nih lihat ya. Ini saya perlihatkan ke kalian dari aspek superior atau cranial dari atas. Saya fotoin ke kalian, kemudian kalian pelototin, ya. Jangan sampai salah yang mana bagian anterior, mana bagian posterior. Coba saya tanya deh, simpelnya gimana cara bedain depan belakangnya kalau costa? Cartilagonya, ya. Nih cartilago. Nanti kalau tulang sejati, tulang asli, kalian perhatiin ya yang kayak gini. Nih ya, cartilago costalis sama yang bagian belakang. Belakang ini ada kaput, ada kepalanya, kaput costae, ya. Lihat aja bentuknya. Kalau kaput biasanya mulus, bentukannya bagus ya, nggak ada macam-macam. Sedangkan kalau bekas potongan cartilago costalis nggak mulus benar. Jadi nggak usah pusing, lihat aja ya. Oh ini lebar kayak gini bentuknya, nggak terlalu mulus dia bentuk potongannya. Ya, oke ini anterior, ini posterior. Itu yang pertama, bedain depan belakang. Ya kemudian baru kita lihat ya beberapa struktur yang mungkin akan penting buat kalian. Misalnya ini ada 2 alur, ini ya, satu depan, satu belakang. Ini sering saya tanyain juga ya, karena ini khas ya pada permukaan tulang dari costa yang pertama. Kalian perhatikan ada tonjolan kecil. Ini nggak terlalu jelas kalau tulangnya, tulang asli atau manekinnya ya. Ini namanya tuberculum scalenus ya, tempat ditempelnya tempat menempelnya musculus scaleni ya. Kalian perhatikan ini di belakangnya ada alur, di belakangnya ada alur, di depannya ada alur, di anteriornya ini akan dilewati oleh struktur vena subclavia, di belakangnya akan dilewati oleh arteri subclavia. Subclavia, satu arteri, satu vena. Jangan kebalik, ini sering saya tanyain yang kayak gini ya. Jadi kalau mau cari costa yang pertama tinggal lihat ya, ada nggak struktur yang kayak gini, kayak gini ya, gitu ya. Oke. Yang lain yang khas-khas costa nomor 2, nomor 10, nomor 11, 12 ya. Oke. Nah, kalau saya udah jelasin tadi vertebra nomor 11, 10, 11, 12 itu khasnya apa? Sekarang tinggal cocokin aja deh. Ya, kenapa saya bilang cocokin? Kenapa? Karena itu ada ciri khasnya. Kalau mau cari costa yang nomor 10, ini ya, pada kaputnya hanya ada satu fasies, ya, untuk hanya ada satu permukaan sendi dengan satu tulang, yaitu toraks ke-10. Ya, os vertebra thoracalis 10 akan bersendi dengan costa yang 10. Lihat. Nah, kenapa saya bilang satu? Nih, kalian perhatiin ya. Nih, ini costa yang generik nih. Ya, kaputnya lihat ada 2 fasies, ada 2 permukaan sendi. Ya, satu di sini, satu di sini. Ini nanti khas benar ya.
Bentuknya kayak gini. Ada dua permukaan ya, enggak satu flat, enggak. Kalau satu permukaan flat ya, flat lurus kayak gini. Tapi enggak, ini ada satu sini, kemudian bentuknya seperti ini. Ini ada dua permukaan sendi. Nah, cos 10 enggak kayak gini, cuma satu flat. Nih, kayak gini ya. Itu ya. Sama 11 12 juga sama aja ya, kayak gini ya. Di sini sudah jelas ya, saya cepat aja. Sternum, kita kenalan sternum. Tadi saya sudah sebutin pembagiannya, ada manubrium, ada corpus, dan ada processus xiphoideus. Yang online masih bisa ngikutin nggak? Masih ya? Kalau nggak nyambung, cepet-cepet ngomong ya. Oke, saya lanjutin ya. Jadi kita lanjutin sternum sama kita lihat apa yang khasnya ya. Jadi kalau kalian perhatikan di manubrium sterni, nih perhatikan ya, ada beberapa permukaan sendi dengan beberapa tulang ya, yang di atas 1 2 3. Oke. Lihat manubrium ya, ada 1 2 3 ya. Ini berartikulasi dengan os clavicula, kemudian di sini ada bersendi dengan kosta yang pertama, dan di sini ada kosta yang kedua. Ya, 1 2 3, ada 3 tulang. Tinggal lihat gambar aja ya. 1 2 3, 3 tulang. 1 2 berarti manubrium ditempeli oleh kosta pertama dan kosta kedua. Korpus 2 3 4 5 7. Ya. 1 2 nempel di manubrium. Ya, sebagian dua lain di korpus sterni 2 3 4 5 6 7. Ya. Sebagian 7 lainnya akan ditempeli oleh processus xiphoideus. 8 enggak ada nempel di sini ya. Saya balik lagi, 8 itu nih ya. 8 sampai 12 cartilago costalisnya nimbrung dengan nomor 7 ya. Ini nomor 7 nih. Tapi cartilago costalisnya nyatu nimbrung dengan nomor 7 untuk nempel ke sternum. Itu spuria yang palsu-palsu gitu ya. Nah, ini sering saya tanya juga nih ya, tinggal plototin ya. Saya tanya seperti ini ya. Saya tanya os costa kedua itu akan berartikulasi dengan sternum yang bagian mana? Manubrium dan corpus. Ada dua berarti ya. Lihat aja gambarnya. Lihat ini ya, lihat aja nih ada dua. Nah, kemudian saya tanya, ini struktur ini, tempat penyatuan manubrium dengan corpus, itu ada yang disebut sebagai angulus sterni. Ya, angulus sterni atau sternal angle. Ini tempat nyatunya, biasanya kalau yang teman-temannya yang langsing, kalian raba dada kalian, dari cekungan di sebelah atas ini ada incisura jugularis. Jadi kalau kalian raba sternum kalian, mulai dari bagian paling atas akan teraba cekungan ini. Incisura jugularis, runut ke bawah sampai ketemu yang kayak gini ya. Ini bisa kalian raba, nanti ada sedikit tanjakan ya yang disebut sebagai angulus sterni, sudut ya. Jadi gampang ya. Jangan sampai nggak tahu, saya tanya kakak tingkatnya, coba cari kosta kedua di tubuh kamu. Gimana caranya?
Ya kan gampang, tinggal cari incisura jugularis atau jugular notch, runut ke bawah sampai ketemu struktur yang sedikit menonjol, raba ke lateralnya. Nah, ini Costa 2. Ya. Gampang kan? Jangan sampai nggak tahu ya. Saya minta cari Costa kelima. Ya. Prinsipnya sama. Starting point dari sini runut ke bawah sampai ketemu penyatuan antara manubrium dengan korpus ke lateral, dapat Costa 2, turun 3, 4, 5. Ini adalah Costa nomor 5. Jadi prinsipnya seperti itu, jangan sampai nggak tahu. Wah, ini udah saya sebutin tadi ya, beberapa struktur. Ya. Prinsipnya gini deh ya, karena ini deskripsi anatomi, saya nggak mau buat kalian pusing, banyak keterangan, nggak usah deh. Yang penting saya minta kalian plototi gambar. Ya, lihat gambarnya, ada apa sih, semuanya ada di sini. Ya, kalau males baca ini ya plototin aja gambarannya. Ya, ini sama aja ya, nggak usah pusing yang kayak gini ya, nggak usah pusing. Ya, paling saya tanya aja ya, ini keterangannya sama aja kayak tadi. Corpus sterni. Ya, ada facies articularis dengan Costa yang keberapa? Ya, keempat, 5 ya oke. Ya, ke-1 salah. Ya, nggak ada ke-1 di sini. Ya, gitu ya. Gampang kan? Gampang kuliah saya. Lihat aja gambar, nggak usah pusing-pusing lihat kayak gini ya. Nah, baru kita lihat struktur lain. Saya anggap benang merahnya udah saya sampaikan. Kalian udah bisa berpikir secara logis. Kerangka-kerangka tulang pada costae. Sekarang kita lihat sendi, ya. Sendi gak usah pusing lihat tata namanya, ya, lihat tulangnya. Kalau ditanya sendi pada regiotoraks ada apa saja, nih lihat ya. Lihat tulangnya, costa dengan vertebra namanya articulatio costovertebralis. Yang mana ya ini, yang saya sebutin tadi, yang ada dua permukaan sendi, yang cuma satu kalau di costa ke 10 sampai 12, ya. Ini namanya secara generik adalah articulatio costovertebralis. Antara costa dengan vertebra. Apalagi antara sternum dengan costa, yang mana ya ini persendiannya. Articulatio sternocostalis. Kemudian articulatio intercondralis. Lihat tata nama, inter berarti di antara, kondral itu berarti tulang rawan. Oh, berarti yang ada di sini nih ya. Nih, di antara tulang rawan costali, cartilago costalis. Ada nggak cartilago costalis nomor 4 dengan 5 itu berartikulasi bersendi? Nggak ada cerita. Yang ada cerita nomor 7, ya, nomor 6, ini lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dengan 7 ada nyenggol, ya, interkondralis. 6 dengan di bawah-bawahnya, 7 dengan di bawah-bawahnya ada nyenggol. 1, 2, 3, 4. Jangan sampai nggak tahu kalau saya tanya berapa, 2 artikulasi interkondralis, ya tinggal plototi gambar. Oh ini, dan ini. Teorinya sih ada 4. Ya, paham ya? Kalau kecepatan ngomongnya, saya sampaikan prinsipnya aja, ya nggak usah pusing-pusing. Nah ini yang enak ya, karena barangnya ada di kalian. Kita identifikasi struktur-struktur penting di toraks dengan panduan bidang maya. Ini saya sudah sebutkan ke kalian, ini antara manubrium dengan korpus ada sedikit penonjolan, tanjakan yang namanya angulus sterni. Kalian bisa raba punya kalian sendiri nanti ya. Nah, ini penting. Kenapa penting? Ternyata kalau saya tarik bidang maya transversal horizontal melalui angulus sterni ke belakang, ya tepat akan memotong diskus intervertebralis nomor 4 dan nomor 5. Ini biasanya kita sebut sebagai T4 T5 level, ya. Jadi dari depan ke belakang kita tarik, kita buat bidang maya yang memotong angulus dan T4 T5. Kenapa penting? Ada beberapa struktur yang bisa kita identifikasi di sini. Yang pertama, ya, pada level sini ini sudah saya sebutin tadi ya. Angulus sterni tempat artikulasi dengan costa yang kedua, itu udah tadi di depan, ya. Ini nempel di sini. Yang kedua, ini, ya, ada namanya mediastinum. Ya,
kalian terima dulu mediastinum itu prinsipnya adalah ruangan di rongga toraks ya, yang ada di sisi medial ya. Nah, kalau kita lihat ada yang warnanya pink, ada yang warnanya hijau, ternyata bidang ini membagi ruangan tersebut ya. Bagian atas pink namanya mediastinum superior, bagian hijau adalah mediastinum inferior ya. Jadi bidang ini yang membagi kedua ruangan tersebut. Lihat lagi nih ya, di bidang ini nih lihat yang besar warna merah ya, ini adalah aorta. Lengkung ini adalah arcus aorta. T4T5 starting point arcus aorta, T4T5 end point dari arcus aorta. Mulai di sini, akhir di sini. Ya. Sudah lihat ya. Yang terakhir, nih, ini adalah trakea. Saluran pernafasan pada level T4T5 trakea akan bercabang menjadi 2, bronchus principalis dextra et sinistra. Jadi ini penting ya, harus kalian ingat kalau ditanya orang trakea bercabang jadi bronchus pada level apa? Oh, T4, T5 atau di angulus sterni. Simpelnya gitu. Disuruh cari di mana pangkal dari arcus aorta ya T4, T5 atau di depan cari aja angulus ya setinggi inilah ya. Nanti naik ke atas mulai berakhir arcus aorta sependek ini. Paham ya? Nah, ini T4, T5 level ya. Kenapa harus tahu angulus sterni? Simpelnya gitu aja deh ya. Nah, ini sudah saya jelasin, saya minta kalian cari koste yang kelima. Gimana caranya? Cari angulus, runut ke bawah, ketemu angulus, ke lateral, ketemu nomor 2, runut ke bawah sampai ketemu apa yang diminta. Ya. Kemudian nyari sendi-sendi juga harus tahu ya. Interkondralis jangan sampai nggak tahu ya. Inter antara kondro tulang rawan. Nah, ini yang kita mulai sedikit dalam ya. Saya nggak mau macam-macam pusing kalian. Jadi kita bicara spatium intercostalis. Ruang di antara kosta itu namanya spatium intercostalis. Koste pertama dan kedua, ketiga, dan selanjutnya itu ada ruangan kosong ini ya. Spatium intercostalis. Kenapa harus tahu? Karena macam-macam isinya. Simpelnya gitu aja deh. Ya. Ada apa? Ada dari luar. Nah, ini sering saya tanyain. Coba kalian sebutin struktur apa aja yang ketemu di spatium intercostalis dari luar ke dalam. Pakai logika. Ya, pakai logikanya. Di luar, paling luar ketemu apa? Ya kulit. Di bawahnya ada jaringan lemak, sukutan, katakanlah ya. Ketemu apalagi otot-otot. Ada berapa lapis? Kelihatan di sini? 1, 2, 3, oke. Kemudian ada apa lagi? Ada biru, merah, kuning. Udah. Kemudian di dalamnya mulai ketemu selaput pelindung pulmo dan pulmo. Nah, ini sering saya tanyain, saya mau tahu logika kalian. Ya. Nah, ini saya cerita gambar aja deh ya, supaya nggak pusing ya. Nih ya, kalian lihat. Ya, lihat. Yang pertama, kulit sama lemak nggak usah dilihat deh ya, karena gampang. Nah, yang ini yang bingung ya. Bagaimana mengidentifikasi otot-otot yang 3 lapis? Lihat arah serabutnya. Ada musculus intercostalis, externus, luar, internus, sebelah dalam, paling dalam, intimus, intercostalis intimus. Ya, arah serabutnya lihat, externus yang kayak gini nih, externus. Ya, internus kayak gini nih, intimus yang kayak gini. Dikit dulu ya, plototin dulu deh, nanti keterangannya nyusul. Kemudian lihat yang struktur yang ada di sini. Biru, merah, kuning. Hafalin urutannya. Oh, ada vena costalis, vena intercostalis, arteri intercostalis. Yang kuning adalah nervus intercostalis. Sudah paham ya? Ingat ya. Nah, ini tugas kalian ya. Nah, ini saya nggak mau cerita ini panjang lebar di kelas. Saya ambil satu contoh aja. Satu otot yang saya sebut tadi, musculus intercostalis externus yang ini. Ada yang namanya perlekatan sebelah superior, perlekatan sebelah inferior, ya. Ini hanya deskripsi. Tinggal plototin. Oh, di sini apa sih maksudnya ini? Oh, ini tepi inferior, margo inferior, ya. Ini margo superior, ya. Gitu ya.
Nah, biasanya saya iseng-iseng nanya nih ya, kira-kira yang mana sih yang aktif ketika inspirasi, narik nafas, yang mana sih yang aktif ketika ekspirasi, ngeluarin nafas, ya, sangat aktif, oh eksternus ketika inspirasi. Ketika ekspirasi, siapa yang sangat aktif? Oh internus, ya, gitu-gitu ya. Nanti baca aja, ya. Yang terakhir adalah intimus, ya, innermost bahasa Inggrisnya, ya, innermost. Apakah cuma itu? Enggak, ada dua lagi sebenarnya ya yang enggak kelihatan. Kalau tadi posisinya di sini, ya, yang dua ini subcostalis dan transversus thoracis nih, sedikit tersembunyi di sini, di sisi interior dari costanya. Nih, ini kalau saya buka costa, ini sebelah dalamannya, saya tunjukin ke kalian baru kelihatan nih transversus thoracis yang kayak gini nih. Wah, bentuknya kayak gini ya, kayak kipas ya. Atau yang ini subcostalis. Oh, ini di sisi sebelah posterior. Message-nya apa? Minimal kalian ada gambaran. Kalau saya bicara subcostalis, oh yang di sini posisinya. Walaupun kalian nggak tahu apa sih deskripsinya ini nempel kemana-kemana, minimal ada gambaran. Kenapa? Dengan nginget-nginget ya, karena ujian kalian enak, MCQ. Kalau saya tanya deskripsi tentang strukturnya kayak gini, saya yakin kalau ingat gambarannya, wah kayak gini nempelnya. Saya tanya aja ya, misalnya ya, perlekatan sebelah superiornya apa? Kalau kalian nggak baca ini dengan lihat yang kayak gini, ya gampang ya. PR kalian ya, baca tentang arteri untuk regiotorasis khususnya dinding toraks ya. Baca ya, ada di Snell, ada di Grace, apapun buku anatominya baca. Secara umum, arteri intercostalis anterior et posterior, sebelah belakang, sebelah depan. Seperti biasa saya selalu nanya pemahaman kalian, saya tunjukin satu gambar seperti ini yang sudah di bold ya. Saya tanya aja deh, tunjukin satu arteri intercostalis posterior itu diperjabangkan langsung dari aorta pars thoracalis, benar atau enggak? Arteri intercostalis posterior yang ini barangannya diperjabangkan langsung dari aorta pars thoracalis, benar atau enggak? Benar kan? Ya udah, benar. Kalau anterior lain lagi ceritanya, ya tugas kalian deh, ya. Nah kayak gini ya, kalau mau tahu yang anterior, ya runut dulu. Ini dari mana sih anterior? Ya lihat aja deh gambarnya. Oh dari sini, 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 sini. Oh dari sini asalnya. Arteri sub. Ototi gambar, ya. Paham ya? Ada bahannya. Jadi kalau ada tinggal kalian lihat aja ya. Vena nggak usah pusing, venanya itu jalan bareng ya biasanya sama arteri. Ya. Vena itu biasanya jalan bareng, namanya mirip-mirip ya. Ini plototi gambar sama baca keterangan ya. Kenapa saya bilang plototi gambar? Nah, coba deh saya tanya, saya mau tahu logika kalian. Drainase darah dari dinding posterior toraks, katakanlah ya, dinding posterior toraks, drainase darah dari dinding posterior toraks akan dibawa ke sistemik melalui vena apa? Pilihannya posterior toraks ya. Oke, pilihannya ada beberapa, misalnya vena thoracalis interna, kemudian vena brachiocephalica, vena azygos. Kalau ada vena intercostalis posterior gampang banget ya.
Oh itu jawabannya. Tapi misalnya saya nggak masukkan intercausalis posterior, ada pilihan yang lain, maka jawabannya apa dari tiga pilihan tersebut? Intercausalis vena thoracalis interna, vena brachio, ini intercausalis interna, brachiocephalica, atau vena azygos. Yang mana menurut kalian? Azygos. Nah, kan lihat aja nih, azygos yang kayak gini, ini dapat darahnya dari mana sih? Oh, dari sini nih, ini dari posterior, yang ini dari posterior, gitu. Gitu ya. Logika, logika ya, mainnya logika. Sisanya belakangan deh. Jadi hanya dengan 5 minggu itu mustahil buat kalian dapat semuanya untuk materi anatomi, mustahil, nggak mungkin ya. Jadi apa yang berusaha saya bangun adalah pemahaman kalian, masalah terminologi, istilah itu bisa nyusul. Yang penting kalian tahu, oh, ternyata dinding posterior toraks itu drainasenya oh kayak gini ya. Oke. Akhirnya dibalikin kemana? Dari vena azygos, terus oh di sini. Oke, balikin ke sini. Oh ini apa namanya? Ya. Kubota. Jadi alurnya kalian tahu, ya dari sini ke sini, terus balik lagi ke sini. Nah ini lebih ribet lagi ya. Drainase limfa. Oke. Pernah lihat limfa enggak? Pernah. Kalian kalau jatuh, luka, kulitnya terkelupas, bukan darah yang keluar, tapi cairan jernih. Cairan jernih itu adalah cairan limfa. Ya, pernah ya lihat yang kayak gitu ya? Yang toraks nih sama ya. Jadi ada yang namanya drainase limfatik. Waduh, tambah pusing deh. Ya nggak apa-apa. Kalau pusing berarti kalian berusaha memahami ya. Nanti ini nanti histologi akan Dr. Soilia akan membahas lebih lengkap lymphoid system ya di bagian toraks. Kalian lihat aja deh bentukannya. Oh ternyata ada bentukan tasbih kayak gini. Bulat-bulat hijau di antara kedua bulatan kemudian ada seperti saluran ya. Bulat-bulat hijau itu adalah nodus limfaticus secara umum ya. Nodus limfaticus, kemudian yang seperti benang kusutnya ini adalah pembuluhnya, vas limfaticus. Secara umum ada nodus limfaticus, vas limfaticus. Paling saya tanya aja logika kalian, ya. Ini lihat ada yang di bold, ada nodus parasternalis. Lihat tata nama, para itu, ya apa arti para? Ya bisa di antara, bisa di tepi. So berarti di antara sternum, ya. Kalau di antara sternum kan nggak mungkin. Sternum cuma satu, ya. Pinggirannya sternum, oh masuk akal. Jadi mau cari nodus para sternalis, lihat aja di tepi-tepi dari sternum nih. Sternalis berarti di antara costa-costa, ya. Atau nodus limfaticus diafragmatica, ya. Aja nih kalau mau ngetes pemahaman kalian ya, nodus limfaticus parasternalis saya tanya drainase. Kalau pinyetnya, kalau ada luka di dinding anterior toraks kalian kena tusuk duri di sini, kumannya akan dimatikan di nodus limfaticus yang mana? Karena kalau saya bicara sistem limfatik itu kaitannya dengan sistem imun pertahanan tubuh. Jadi kalau ada kuman masuk di sini, kumannya dimatiin di mana? Kalau diraba, oh bisa teraba sedikit merah, nyeri, ya. Atau yang lebih simpel kalau tangan kalian luka korengan, ya biasanya ketiaknya benjol-benjol. Atau kalau dengkul kalian, tungkai kalian adiknya itu korengan, biasanya selangkangan akan benjol-benjol, ya. Gede-gede. Atau kalian kalau batuk pilek nggak berobat, biasanya lehernya nih teraba seperti kelereng ya, ada ya. Itu nodus limfaticus sedang aktif untuk membunuh kuman. Jadi
pemahamannya seperti itu. Ya, ini baca aja deh, ya. Terakhir, tentang, nah ini yang penting ya, tentang nervus intercostalis. Oke. Yang kita lihat gambar lagi ya, nih. Kalian perhatikan yang warna kuning, nervus intercostalis. Ya, yang warna kuning lihat nih, nervus intercostalis nih lihat. Sudah lihat ini dari sini, oh dari sini ada cabang ini. Udah lihat ya, prinsip perjalanannya udah lihat ya. Dari sini, ini begitu keluar ada cabang kecil, kemudian ke sisi lateral. Di lateral ada cabang ini, maju lagi ke anterior, terus, dan akhirnya di anterior ada cabang kecil. Sudah lihat ya? Sudah? Baru kita tes pemahaman kalian nih. Lihat nih, ceritanya banyak ya. Ini ya, kalau ditanya ke kalian, nervus intercostalis itu keluar dari mana sih pangkalnya? Dari belakang, Dok. Ya benar. Ya, dari belakang. Nah, ini prinsip ya. Nanti kalian belajar medulla spinalis, sumsum tulang belakang. Ya, ada yang namanya cornu anterior, ada yang namanya radix anterior, ada yang namanya radix posterior. Ya. Udah belajar belum kalian ya? Belum ya, sistem saraf ya? Ya udah, nggak usah deh, ya nggak usah pusing. Minimal kalian tahu pangkalnya dari mana? Oh, dari sebelah belakang. Oke, ya. Baru lihat deskripsinya nih ya. Nih, kalau ditanya intercostalis itu sebenarnya dari mana sih strukturnya? Nah, ternyata itu adalah cabang lagi dari nervus spinalis. Ya. Jadi simpelnya gini, ya, sumsum tulang belakang kalian itu ada cabang-cabangnya ke lateral, kanan kiri. Yang keluar dari situ disebut sebagai nervus spinalis. Ya, nervus spinalis nomor berapa? 1 sampai 10. Ya, gitu ya. Nah, udah nggak ngerti, Dok, ya udah nggak apa-apa. Ya, lihat aja gambarnya. Ya, paling saya tanya yang simpel-simpel aja nih ya. Cabangnya apa deh? Cabang dari intercostalis. Oke, cabang pertama ada posterior, kemudian terus sebagai cabang di sisi lateral ada cabang posterior juga, cabang anterior, ya gini-gini ya, anterior, lateral, ya, kolateral, ya. Tinggal ditanya aja ya. Kalau saya tanya, nih ya, yang menginervasi kulit, di toraks pada sisi sebelah lateral, ya tinggal lihat, oh, ramus cutaneus lateralis, anterior ramus cutaneus anterioris. Lihat tata nama cutaneus itu artinya kulit, cutaneus artinya kulit, kutan ya. Jangan mikir macam-macam. Oh, ini berarti larinya ke kulit nih, ya, larinya ke kulit cabang-cabang kecil ini. Nah, saya skip aja deh supaya kalian nggak pusing. Nah, kita lihat, kita ngomongin yang asik-asik aja nih, kalian lihat nih ya. Nih, kalian perhatikan buat apa sih belajar kayak ginian? Nih, ya. Nanti kalian temukan. Nanti kalau ada yang mau lanjut sebagai spesialis begini kayak gini-gini ya. Saya sudah bilang, ingat urutannya biru, merah, kuning. Ingat ya, jangan kebalik. Biru, merah, kuning, vena, arteri, nervus intercostalis, selalu seperti itu. Buat apa pentingnya? Nih, ini kalau ini sisi lateral, ini otot yang pertama tadi muskulus apa namanya? Ini yang saya tunjuk apa namanya? Muskulus intercostalis externus, di sebelahnya internus, paling dalam intimus. Saya tanya aja deh ya.
Vena intercostalis itu berada atau diapit oleh lapisan otot apa? Internus dengan intimus ya. Kan gampang. Nah, ini akan nih ya. Buat apa sih belajar ini? Kalian yang dari Palembang pasti akrab ya, yang namanya luka tusuk, luka bacok lari. Orang Palembang kan terkenalnya kayak gitu ya. Nanti kalian di rumah sakit ada orang kena luka tusuk dada toraks nih, kayak gini nih. Wah, ditusuk dari belakang ya. Datang ke UGD cepat-cepat. Oh, ternyata ini banyak udara, banyak darah, jadi harus dikeluarin. Harus dipasang selang, simpelnya gitu aja deh. Nah, kalian disuruh minta masukin selang. Gimana caranya? Ya tentu harus dianestesi dulu, dibius dulu, suntik. Yang mana bagian suntiknya? Ya, supaya kulitnya nggak kerasa ketika kita sayat untuk masukin selang, supaya ototnya nggak kerasa kalau kita sayat, berarti kita harus melakukan anestesi terhadap nervusnya. Nervus apa? Nervus intercostalis. Intercostalis tadi ada cabang ke kulit, ada cabang ke otot, macam-macam. So, jadi kalian anestesi. Gimana caranya? Teorinya udah dapat. Oh, di sini posisinya. Vena, arteri, nervus, sembunyi di cekungan kecil. Ini cekungan di bawah. Ada pelindungnya nih ya. Jadi kalian nggak bisa langsung masuk nih ya. Ada cekungan ini. Jadi mau cari ini nervus, ini caranya gini ya. Tusuk aja di sini, kenain aja tulangnya. Habis itu tarik aja. Ya, ini bagian inferior tulang koste, tarik. Kemudian habis bebas, baru tusuk lebih dalam. Udah, deposit. Deposit apa? Obat anestesinya, obat biusnya. Udah tunggu 5 menit, udah mati rasa deh, udah bisa dibuka ini. Potong, masukin selang. Ya. Jadi gini caranya. Jadi enggak, kenapa, ada yang tahu nggak kenapa saya mesti nusuk kenain tulang dulu? Alasannya kenapa? Biar tahu. Oke, yang pertama alasannya supaya tahu sebagai panduan katakanlah ya. Oke, benar. Ada alasan lain nggak? Bisa nggak kalau kita langsung tusuk ke sini? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa aja, tapi ada bahayanya nggak? Ada. Jadi kalau kita langsung tusuk ke sini bisa aja ya, bisa aja kita ambil sudut berapa derajat langsung tusuk, tapi rentan. Rentan kenapa? Rentan kena nervusnya langsung. Kita nggak mau kena nervusnya langsung. Kalau kita ambil sudut berapa derajat tusuk ke sini langsung bisa, nggak nyentuh tulang bisa aja. Takutnya kena ini langsung. Kenapa kita harus tusuk di sini? Oke, sini kemudian tarik ke belakang baru di deposit ya. Jadi pakai panduan ini ya. Karena posisinya kan ada di balik tulang nih, ya. Untuk menghindari kerusakan langsung pada nervus intercostalis. Oke, sampai di sini ada yang nanya enggak? Ya. Gampang kan belajar anatomi? Enggak sulit ya? Enggak sulit, Dok. Ujiannya yang sulit. Ya, mana-mana ujian, ya. Roti coklat enggak? Roti. Jadi kalian kalau lihat saya ngajar ada pengawal ya. Ada pengawal, ada snack, macam-macam ya. Oke, yang pertama
tentang dinding saya anggap sudah lumayan lah ya, benang merahnya kalian dapat. Ada beberapa struktur yang harus kalian pahami. Sekarang kita coba bicara tentang ruangan-ruangan atau kavitas torasis. Ruangan-ruangan atau kavitas torasis. Oke. Jadi kita coba bicara tentang ruangannya. Kalian perhatikan, lagi-lagi lihat gambar. Kalau dari sisi superior atau kranial, saya perlihatkan ke kalian seperti ini gambaran toraks. Toraks saya potong ya melalui bidang transversal atau horizontal. Kemudian saya perlihatkan ke kalian. Oh ternyata bentukannya seperti ini ruangannya ya. Seperti apa nih kalau kalian lihat ya? Seperti ada yang nyebutnya seperti kidney shape, seperti ginjal, atau ada yang seperti kacang, bisa bentukannya kayak gini ya. Ini ya. Di bagian posteriornya ada vertebrae thoracalis, bagian anteriornya ada sternum. Simpelnya gini aja ya. Ini gambaran asli, ini perhatikan ya. Ini CT scan dari regiotoraks yang kayak gini ya, bentukannya sama aja. Ya, bentukannya seperti kidney, seperti ginjal, kayak gini ya. Ini juga sama ya. Tentu dibagi ada kedua lateral, nomor 7, nomor 8, ya, kemudian ada yang nomor 9. Nanti kita kenalan, ya, 7, 8, 9. Itu ruangannya pembagian secara umum kayak gini. Atau 2 ungu, 1 hijau. Yang hijau ini adalah mediastinum yang di tengah, ya. Yang di sebelah lateral adalah ruangan yang disebut sebagai kavitas, ada yang disebut sebagai kavitas pulmonalis. Ya, isinya ada pulmo, ada pleura dan lain-lain, ya. Mediastinum, kalau saya tanya ada apa ini, organ apa di sini? Ya jantung ya, logika aja, lihat aja di situ ya. Nah ini kalau saya perlihatkan ke kalian dari anterior gambarannya seperti ini. Oh ternyata ruangannya diisi pulmo dan di tengahnya ada core ya. Kanan kiri tadi yang warnanya ungu adalah kavitas pulmonalis dextra et sinistra. Nih ya, kavitas pulmonalis kanan kiri. Ya isinya apa? Ya isinya pulmo, paru-paru dan selaput pelindungnya yang disebut sebagai pleura. Yang di tengah ada apa? Mediastinum, ya. Jadi ada pembuluh darah besar, ada jantung, ada macam-macam. Nanti kita lihat. Minimal kalian tahu gambarannya kalau ditanya mediastinum itu apa isinya? Jantung, ya. Terus kalau ditanya lagi, ada apa lagi di situ? Ada yang tahu nggak di mediastinum yang saya jelasin dari tadi, yang di pangkal-pangkal? Ada apa tuh? Ada aorta, ya, ada pembuluh darah besar, ya. Ada arcus aorta, ada macam-macam, ya, kan gampang, ya. Semuanya itu saling terkait. Oke. Nah, sekarang saya mau cerita yang simpel aja, kasus ya. Oke. Nah, ini nanti kalian praktikum toraks. Jadi mau lihat yang pertama kita bicara tentang pleura, selaput lindung pulmo, namanya pleura. Nanti ketika praktikum di Azwar Agus itu nanti kita lihat deh ya, kemungkinan kalian nanti kita bagi dua. Yang pertama adalah sesi yang di Palembang di Azwar. Nggak basah, tulang, manikin. Nanti ketika di akhir sesi ada inhal satu indralaya, itu baru kalian akan lihat organ yang basah, misalnya jantung basah, pulmo basah, sama yang lainnya. Jadi di Azwar Agus kita tidak dimungkinkan untuk interaksi dengan organ-organ yang basah. Jadi yang tulang, manikin jantung, pulmo kita bisa di situ. Nanti di Indralaya kita punya satu sesi khusus untuk lihat organ-organ basah di Indralaya, ya. Nah,
Sekarang kita bicarakan dulu yang pertama adalah selaput pelindung pulmo namanya pleura. Yang mana yang warnanya biru muda nih, lihat ya, biru muda nih. Simple. Yang merokok nggak nih? Laki-lakinya? Nggak ada, Dok. Nggak ada. Nggak ada yang ketahuan ya. Jadi ini saya mau kasih ilustrasi ya. Ini, saya mau bicara ruangan sempit. Jadi kalian lihat nih, ya. Ini gambaran kecil yang kayak gini. Saya zoom dari sini, dari bagian perifer. Nih kalian lihat ya. Warnanya biru muda dan warnanya ungu. Warna ungu ini adalah pulmo, ya. Nih lihat ya. Ini pulmo, pulmo. Sedangkan di bagian luar pulmo itu ada yang lebih gelap. Itu pelindung pulmo, pleura. Pleura apa namanya? Pleura ada dua ya. Pleura parietal dan visceral, kalian keep dulu. Yang nempel langsung di pulmo namanya pleura visceralis. Sedangkan yang nempel di dinding toraks sebelah lateral yang ini. Pleura parietalis. Nih ya. Garis tipis yang di sebelah sisi lateral yang senggolan dengan kuste dan pleura visceralis yang nempel pada permukaan. Bisa lihat. Nah, saya akan bertanya ke kalian logikanya di antara kedua lapisan pleura tersebut nih. Logikanya nempel nggak? Menyatu enggak pleura parietal dan visceral? Tidak, tetapi ada ruangan sempit, ruangan potensial yang namanya cavum pleurae. Ruangan sempit ini adalah cavum pleura atau cavitas pleuralis yang ini ya. Nah, ini penting. Kenapa penting nih? Penting untuk kalian tahu ya, ruangan ini bersih pelumas. Ya, jadi ketika paru-paru mengembang, nyenggol di sisi sebelah dalam dari coste, ya nggak bergesekan, nggak kasar, ya jadi bisa sliding, bisa mengembang dengan baik. Ini harus kalian ingat, pleura parietal yang mana sih, pleura visceral yang mana sih, cavitas pleuralis yang mana sih, plotatin gambar. Ya, cavitas ruangan sempit ini isinya apa? Ada cairan pelumas, serus, ya, tipenya serosa, gitu ya. Ini sering saya tanyakan di soal biasanya cavitas pleura yang kayak gini ya. Oke. Pusing belum? Pusing ya, saya ada pusing ya. Oke, nanti kita break sebentar. Saya lanjutin sedikit lagi ya. Prinsipnya apa untuk cavitas? Untuk cavitas pleurae ya, yang harus kalian ingat adalah ya ruangan sempit di antara kedua pleura, pleura parietal dan pleura visceral. Visceral yang nempel pada permukaan pulmo. Ya. Nanti kalau praktikum khas benar nih ya, kalau kalian lihat paru-paru, kemudian kalian jepit pakai pinset permukaan luarnya, ada yang kejepit seperti selaput tipis. Oke, itu namanya pleura visceral ya. Sedangkan mau cari parietal yang mana, Dok? Nggak ada ceritanya parietal nempel permukaan pulmo. Nempelnya di mana? Di permukaan sebelah dalam dari coste, di sini ya. Jadi kalau mau cari, jadi prinsip jangan sampai salah ya. Nanti kalian sebutkan ini pleura parietal, nggak ada ceritanya parietal nempel pada permukaan pulmo. Kalau mau cari pleura parietal, nempelnya di dinding toraks di sebelah dalam, ya. Nempel di sini. Ini hanya sketsa aja terpisah, nggak kayak gini nempel.
Jadi kalau organnya dibuka, dipotong, ditunjukin kalian, yang otomatis yang kelihatan adalah pleura visceral, ya. Ini coba kalian lihat ya, nih lihat. Yang warna biru muda ini adalah pleura nih. Kalian perhatikan pleura ya, membungkus ya, meliputi semuanya ya nih, mulai dari dari sisi lateral terus ke medialnya. Ini lihat nih ya, ini yang khas. Saya mau nanya ke kalian, ada gak logika kalian? Apa yang bisa kalian tangkap dari sini nih? Saya liatin ke kalian, ini satu lapis pleura lateral, di sisi mediastinum ada bentukan yang kayak gini. Bentar saya nanya, Dokter Legiran ada kuis nggak? Ada, udah kuisnya udah belum? Udah. Oke, Dokter Budi ada kuis nggak? Oke, Dokter Budi. Dokter Tri udah masuk belum? Ada kuis belum? Oke, oke. Nah, saya kasih 3 kali kesempatan buat kalian untuk kuis pertama saya. Kalau bisa jawab pertanyaan ini, kalian gak usah ikut kuis online atau kuis apa yang kebelakangan ya. Langsung saya kasih 100, cukup satu pertanyaan. Apa yang bisa kalian lihat dari gambar ini? Ini pleura ya. Pleura saya kasih lihat ya dari sini. Kemudian ke mediastinum, ke medial, bentuknya kayak gini. Apa pesan yang bisa kalian dapat dari gambar ini terkait dengan pleura parietal dan visceral? 3 kesempatan, ada yang mau coba nggak? Saya kasih langsung 100, nggak usah ikut kuis IT yang satu. Taruh. Ya? Sorry. Tanya gimana? Oke. Terkait dengan pleura parietal dan visceralis, apa pesan yang bisa yang kamu tangkap dari gambaran seperti ini? Ada nggak idenya? Oke, katakanlah ini tempat lewat bronkus dan struktur lainnya. Oke, baru separuh ya. Yang ingin saya tanyakan, dengan lihat gambar ini, apa yang bisa kalian pahami dari hubungan antara pleura parietal dengan visceral? Clue-nya adalah hubungan antara parietal dengan visceral. Ada nggak? Oke, kita keep ya. Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Siapa? Zahra ya. Oke, baru separuh ya. Kesempatan kedua, apa yang bisa kalian pahami dari gambar ini? Yang ingin saya tanyakan, bentuk hubungan antara pleura parietal dengan visceral ya. Bentuk hubungannya apa? Atau kata kunci hubungannya deh, simple aja, nggak usah pusing-pusing lah ya. Lihat gambar ini, oh ternyata parietal visceral ini loh dari parietal pleura parietal. Ya, kamu. Ya, kamu 100 ya. Siapa nama kamu? Clara ya. Enak. Aduh, kamu tahu nggak nomor HP saya? Kamu WA saya, nama saya Clara, nomor NIM berapa? Saya yang dapat 100 tadi dari IT, dari kuis ya. Jadi gini ya, kalau kalian perhatikan nih, ternyata pleura parietal dengan visceral itu sama aja, ya satu lapis nih kayak gini nih. Kayak gini, satu lapis ya, tetapi pada beberapa tempat ngelipet nih. Nih ini adalah pleura parietal yang nempel di dinding interior dari coste.
Di sisi medial belok, kemudian pada level ini akan belok balik lagi. Nih kalau kalian perhatiin nih ya. Oh sampai di sini nih muter balik. Muter balik ngelipat berlanjut sebagai pleura visceralis yang nempel pada permukaan pulmo. Ya, muter-muter aja nih ya. Nempel di dinding parietal namanya ya, sampai di sisi medial muter balik nempel di pulmo namanya visceral. Simpelnya gitu ya, cuma selapis ya. Muter-muter aja, lipat-lipat ganti nama ya. Paham ya? Sini sampai di sini muter balik nempel di permukaan pulmo. Oke. Jadi Clara kamu nggak usah ikut kuis nanti ya untuk IT pertama. Untuk IT kedua nanti tenang aja. Nanti ada lagi kesempatan kalian. Saya cuma mau melihat logika dan pemahaman kalian ya. Nggak bakal yang aneh-aneh pertanyaannya. Oke, sampai di sini paham ya? Oh ternyata seperti ini. Oke. Kalau nggak paham, tanya ya. Nggak ngerti apa maksudnya dok? Ya, ya. Ini tata lama. Perhatikan untuk pleura parietal ini pembagiannya ya tergantung dia nempel di mana namanya beda. Saya kasih contoh. Pleura parietal nempelnya di costa ya namanya pars costalis. Ya, pleura parietal yang nempelnya di diafragma di sebelah bawah namanya pars diafragmatica. Yang di sisi mediastinum ya pars mediastinalis. Ya, yang di atas pars cervicalis. Ya gitu, simpel-simpel gitu-gitu aja. Ya. Lihat nempel di mana, dekatnya di mana ya itu namanya, ya. Pleura parietal. Ada beberapa yang mungkin ya kayak gini-gini ya, yang sebelah atas ya. Ternyata nih kalian perhatikan ya, pleura parietal yang di sisi sebelah atas itu akan terus ya. Kalian perhatikan dulu gambarannya yang kayak gini ya. Oh ini ternyata adalah pleura parietalis pars cervicalis yang sebelah atas. Ada beberapa struktur penting seperti kayak gini nih ya. Apa pentingnya? Logikanya gini deh ya. Kalau di sini nggak ada yang gantung, nggak ada yang megangin ya, takutnya jatuh ya. Takutnya ngelentur ke bawah. Tentu ada beberapa struktur yang kerjanya memfiksasi bagian atas dari pleura parietalis. Ya ini namanya membrana suprapleural. Nempel di sini satu lagi nempel di tulang. Ya, namanya membrana suprapleural. Tanyain ya, nempelnya di mana? Ya tinggal pelototi gambar. Oh satunya di sini. Ya, kusti pertama. Oke ada ditempelin di sini kusti. Ya, di sisi lateral ada kusti satu. Kemudian di sini ada nempel di mana? Oh di processus transversus yang nomor 7. Sini, sini, sini. Ya itu tempat penempelannya. Fiksasi. Ya ini nggak usah deh ya. Kita jadi pleura kalian sudah paham prinsipnya seperti apa? Oke sebentar ya.
kita lanjutkan sedikit lagi. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Saya biasanya nggak langsung sebenarnya ya materi 2 IT jadi dalam satu kesempatan, tapi nggak masalah, kita coba aja lah ya. Kalau nggak nanti kita cari waktu untuk sisanya online aja lah ya, karena waktunya mungkin sulit kalian untuk karena ini hybrid sistemnya. Kalau memang masih belum tercover waktunya, ya udah kita nanti sisanya online aja ya. Oke, sekarang kita coba bicarakan tentang ya ini ya. Kenapa saya minta kalian paham tentang cavitas pleurae tadi, ruangan sempit di antara pleura parietal dan visceral. Ya, logikanya kalau parietal dengan visceral itu satu, tapi ngelipet tentu ada ruangan, ya, gitu ya. Pada beberapa tempat ruangan ini akan melebar, namanya recessus. Lihat tata namanya custo mediastinalis, oh berarti yang di antara costa dengan mediastinum di sebelah medial, dan satu lagi custo diaphragmaticus antara costa dengan diafragma, ya lebih kurang di sini. Nah ini salah satu gambaran contohnya, ya recessus custo diaphragmaticus, ya cavum pleura, cavitas pleura yang melebar, yang posisinya ada di sini. Kenapa penting? Ya saya bicara tadi ada luka tusuk di toraks, kalau berdarah pasti larinya ke inferior. Di darah itu larinya akan mengisi ruangan potensial cavum pleura. Kalau berdiri darahnya ngumpul di sebelah bawah ya di recessus costo diaphragmaticus. Sama kalau ada infeksi, ada nanah ya yang pecah dari pulmo pasti ngumpulnya di sini ya. Hukum fisika seperti itu. Cairan ya darah pus akan mengalir ke tempat yang lebih rendah ya di sini kalau posisinya berdiri ya. Yang sampai nggak tahu yang mana sih recessus costo diaphragmaticus ya, ini antara costa dengan diafragma ya ini. Ya. Satu lagi di sisi medial ini costo mediastinalis nih di sisi medial. Ingat-ingat dua terminologi ini. Nah, ini saya sering tanyain ya. Ini biasanya kalau dengan riwayat merokok bisa. Kenapa saya tanya tadi, ada yang merokok nggak? Nggak ada dok. Nggak ada yang ketahuan ya. Nah, yang kayak gini nih ya. Ini katakanlah ini dengan riwayat merokok yang sangat berat ya, sehingga menyebabkan kerusakan parenkim. Akhirnya apa? Terjadi eksudasi cairan. Ya, cairan dari pulmo akhirnya akan menumpuk di sini di recessus costodiaphragmaticus. Ini yang namanya pleura effusion atau effusi pleura. Kalau saya tanya effusi pleura dalam posisi berdiri pasiennya, larinya kemana cairannya? Ke sini. Recessus costodiaphragmaticus. Pastinya gimana pastinya? Mau tahu ini ada cairan? Nah, oke, kuis yang kedua deh. Saya ada 3 kesempatan. Siapa yang mau jawab? Kalian lihat gambaran ini, ya. Ini ada cairan di recessus costodiaphragmaticus. Saya mau tanya, bagaimana pastinya saya tahu itu ada cairan? Logikanya, logika ya, saya nggak cerita macam-macam, teoritis enggak. Saya mau lihat logika kalian. Ada yang tahu nggak? 3 orang boleh? Iya.
Kamu. Ya, nama kamu siapa? Siapa? Caroline, ya. Gimana pastinya? Sesak nafas, oke. Dari klinis ya. Oke. Baru separuh, separuh. Logikanya, bagaimana pastinya saya tahu ada cairan? Logika aja. Ya, kamu. Suara paru-parunya gimana? Kalau ada cairan? Oke. Kita belajar faal blok 6 ya tentang pernafasan. Tapi saya kasih clue sedikit nih ya. Kalau orang bernafas, ya nafasnya lewat ini saluran trakea, terus ke bronkus, terus ke cabang-cabangnya yang ada di pulmo, ya, baru ke alveolus terjadi pertukaran O2. Nah, sekarang cairannya ada di sini ya. Ada di kavitas cavum pleura. Nah, suara nafas bisa normal, bisa enggak, tergantung ya. Oke, separuh katakanlah ya. Ada lagi? Satu orang lagi? Nggak usah pusing-pusing. Simple, berpikir simple. Pastinya gimana sih? Taunya ada cairan, pastinya gimana sih? Ya, CT scan atau rongsen? Oke, 80 ya buat kamu. Nanti kamu boleh WA ke saya. Kamu mau tetap ikut kuis atau enggak ya terserah kamu ya. Tapi kamu WA ke saya nilai kamu 80. Pastinya gimana? Pastinya dengan cara? Pastinya gimana? Karena ada cairan, berarti cairannya harus keluarin. Biasanya sebelum dikeluarin kan kita tes dulu ya. Katakanlah kata temannya tadi CT scan rongsen, oke kelihatan nih biasanya ini lebih putih radio opak. Ya, bisa cairan, bisa darah, bisa pus, bisa 3 kemungkinan ya. Oke, kenapa saya kasih 80 tadi ya? Pastinya gimana? Pastinya karena mau dikeluarin ya tusuk aja ya, parasintesis ya. Anestesi sebelum dipasang selang buat keluarin cairan ya, tentu akan ditusuk sedikit, parasintesis ya diambil sedikit. Di mana-mana ya diagnosis pasti itu kalau bedah intraoperatif. Ketika bedah baru pasti. Oh ini usus buntu ya diagnosisnya. Pas bedah ketahuan oh, ternyata bukan usus buntu ini. Ya, ternyata cuma ada fekalit ya. Jadi selalu untuk kasus-kasus bedah yang kayak gini intraoperatif ya. Kenapa seperti itu ya? Parasintesis nama tindakannya ya kita injeksi, kita tusuk pakai spet, tarik, oh ternyata ada cairan. Udah habis itu langsung dimasukin selang ya. Kan gampang, saya nggak minta kalian ribet, logika saja. Oke, gampang kan? Yang online boleh ya kalau kalian, ada ya ini ya. Yang online kedengaran nggak? Grace, kedengaran nggak saya ngelempar 2 kuis tadi? Kedengaran dok. Ya yang online boleh kalian kalau mau coba ya jawab nggak apa-apa ya. Jadi ada 2 temannya yang kalau mau ya nggak usah ikut kuis ya saya belakangan aja kuis dengan saya ya. Google Form. Oke. Apalagi ya? Udah ini yang terakhir kita bicara tentang pulmo ya. Pulmo. Oke, sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan sedikit lagi tentang pulmo ya. Pulmo ini enggak sulit ya. Fokusnya cuma dua, kanan kiri. Kemudian ada beberapa struktur penting ya. Nah, kalau kalian perhatikan gambar pulmo kanan kiri beda ya. Itu aja ya. Lobus superior, medius inferior ya, lobus superior dengan lobus 2, 1, 2, 3, gampang. Ya. Deskripsi anatomi itu nggak usah kalian pusingkan ya, seperti ini. Ya. Masing-masing pulmo memiliki apex. Ya, ini apexnya yang mana, puncaknya yang gini ya, basis dasarnya yang mana, yang ini. Kemudian permukaan punya 3 margo. 2 permukaan logika aja ya, permukaan apa sih? Permukaan ya, tinggal lihat berbatasan dengan apa permukaannya nih, logikanya ya. Oh, kalau kontak dengan costa ya, facies costalis gitu-gitu aja ya. Kalau kontak dengan diafragma, facies diafragmatica. Selalu seperti itu ya, terminologi selalu seperti itu. Jadi kalian nggak usah pusingkan yang hal-hal seperti ini, yang penting pemahaman. Nah, yang harus kalian lihat fokusnya di sini ya. Kita lihat sama-sama ya, di bagian medial atau namanya yang kita sebut sebagai ada yang disebut sebagai radix atau root ya, ada yang disebut sebagai hilum. Ya. Radix, root nih ya, dan hilum. Kita lihat sama-sama ya. Saya mau tanya ke kalian nanti belakangan ya. Radix ya atau root radix nih, kalian perhatikan keterangannya dulu ya. Ini yang disebut sebagai radix atau akar. Jadi kalian bayangkan aja tanaman ya, radix atau akar tanaman seperti apa bentuknya, kira-kira seperti itu ya. Yang ini disebut sebagai radix, satu bandel ini radix ya, satu bandel struktur ini radix, isinya apa? Merah, biru, dan ini ya, merah arteri pulmonalis, vena pulmonalis, kemudian ada bronchus principalis, kemudian ada pembuluh-pembuluh bronchial, saraf, dan limfatik ya. Satu bandel ini saya kebet disebut sebagai radix ya atau root ya. Jadi kalian perhatiin ya, beda dengan hilum. Nah, kita harus jadi hilum. Nah, itu lain ya. Kalau saya sebut radix pulmonum, akar dari pulmo itu isinya ini tadi, arteri, vena, bronchus, ya, nervus, limfatik, ya, pembuluh-pembuluh bronchial. Ini satu bandel. Dengan hilum lain cerita, ya. Hilum, kalau saya sebut hilum, ya, bagian dari facies mediastinalis pulmo. Jadi kalau disebut sebagai hilum itu bagian dari pulmo. Bagian apa facies mediastinalis pulmo, tempat keluar masuk struktur yang saya sebutin tadi. Itu hilum. Kalau radix ya strukturnya itu sendiri satu bandul ya. Sedangkan kalau hilum ya tempat pulmonya ini tempat keluar masuk. Ya. No. Ya, radix sama hilum itu ada perbedaan. Oke, ya itu ya perbedaan radix hilum mirip-mirip tapi beda ya.
Kalau hilum itu konteksnya ada pulmo, bagian dari pulmo, tempat keluar masuk struktur, sedangkan radix itu strukturnya itu sendiri, ya. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang saya bicarakan ini aja deh yang gampang-gampang. Celah, ya, visura. Pada pulmo dextra, nih perhatiin ya. Ada yang namanya visura oblik, ya. Ada yang namanya visura horizontalis. Nih, ini visura 1, 2. Ini 1, ini 2. 1, 2. Ada 2. Visura obliqua, tinggal lihat gambar, ya, memisahkan antara lobus inferior dengan kedua yang ini, superior dan medius. Tinggal lihat gambar aja nih, ya. Memisahkan inferior dari superior dan medius. Jadi saya tekankan, pelototin aja gambar, nggak usah pusing-pusing. Oblik ini apa dengan apa sih? Ya ini dengan ini, ya. Horizontalis dengan apa? Oh ini dengan ini, ya gitu-gitu aja, ya. Tentu apakah seperti ini semua pulmo? Enggak, nanti akan ada variasi-variasi normal. Minimal satu buku, ini adalah saya ambil dari buku Gray's Anatomy yang kayak gini, ya. Oblik, oh ini dengan kedua yang di atas. Horizontalis antara kedua yang di atas, ya. Prinsipnya ini saya mau ya, memperlihatkan ke kalian. Perhatikan gambaran yang seperti ini ya. Nih. Di facies mediastinalis pulmo itu banyak sekali yang nempelin. Warna biru, warna merah, ya. Ini ada esophagus, kemudian ada vena-vena. Tentu penempelannya ini akan membentuk suatu cekungan. Selalu seperti itu, ya. Misalnya ini vena saya buang, akan ada alur, ada sulcus. Ya, selalu seperti itu, ya. Ini ada banyak sekali struktur yang bersinggungan dengan pulmo dextra, ya. Tinggal lihat gambar ada apa saja. Kita lihat yang penting-penting. Yang penting ini ada di sebelah kiri. Seperti ini, ya. Cekungan tempat bersentuhan dengan jantung, ya. Yang seperti ini. Jangan sampai nggak tahu, ya. Impresio kardiaka, ya, cekungan ini bersinggungan dengan jantung. Atau yang seperti ini, saya angkat aorta pars thoracalis, akan ada sulcus aorticus. Selalu seperti itu. Nih, ini biasanya saya tanya yang kayak gini-ginian nih ya. Nah, ini apaan sih ini? Namanya apa? Ya sulcus, namanya alur kan sulcus. Sulcus aorticus. Tempat lewat apa? Ya aorta pars thoracalis. Ya kan simple. Kayak gini ya. Alurnya kelihatannya. Nih. Ya. Nah ini yang terakhir ya, kuis yang terakhir. Jadi untuk IP ada 3 kuis. Yang terakhir ini berhubungan dengan struktur yang ada di sini. Kalian boleh jawab, online boleh coba jawab. Ada 3 kali kesempatan. Saya sudah sebutkan tadi, ya radix pulmonum itu. Nih ya, radix pulmonum itu ada beberapa struktur. Ya, ada arteri pulmonalis, ada vena pulmonalis, ada bronchus principalis. Saya tanya ke kalian, nih kalian perhatiin ya. Yang warna merah ini adalah vena pulmonalis, yang warnanya biru ungu adalah arteri pulmonalis. Kenapa di sini warnanya itu arteri diwarnai dengan biru, ungu, dan venanya diwarnai dengan warna merah. Sedangkan di bagian ya kamu, siapa namanya? Siapa? Besar-besar? Izin menjawab dokter dari yang online. Oke ya, kita keep dulu ya. Yang ini boleh deh kita kasih kesempatan kamu dulu. Siapa online namanya? Ya kita keep siapa tadi? Ya silakan. Siapa namanya?
dari yang online. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Randi Murdiatri, izin jawab dokter. Kalau yang arteri pulmonalis itu warnanya lebih kayak ungu kebiruan gitu karena dia ngangkut CO2 dari jantung, dari arteri sebelah dari yang jantung sebelah kanan ke pulmo. Terus vena yang si pulmonalis itu kenapa merah karena dia mengandung lebih banyak oksigen, yaitu vena pulmo ini ngangkut darah oksigen dari si pulmo dari yang si darah yang udah dibersihin di pulmo diangkut lagi kembali ke jantung. Randini. Iya dokter. Tadi Adit ya, kamu dua-duanya WA saya benar semua ya. Oke. Jadi Terima kasih dokter. ya udah ya, jadi ada 3 kuis untuk IT pertama. Ya, nanti boleh WA ke saya siapa namanya, NIM-nya. Jadi kamu boleh nggak ikut kuis untuk IT yang pertama ya, untuk IT yang pertama. Tapi kalau mau masih iseng-iseng ikut ya boleh ya, saya nggak ngelarang, tapi saya kasih privilege nggak usah ikut ya. Oke, ini prinsipnya. Jadi di Sabota, di Atlas, di sketsa itu tidak sebagus yang kalian bayangkan ketika nanti ke Indralaya. Nggak ada yang warna biru, nggak ada yang warna merah, nggak ada. Semuanya nggak karuan ya, nggak karuan, bentuknya jelek semuanya. Ya, ada lubang sedikit, ini apaan sih? Lubang sedikit, ini apa ya? Benar kata temannya, jadi warna biru ya menunjukkan bahwa itu vaskularnya, pembuluh darahnya itu miskin oksigen, ya banyak CO2. Ya nggak melulu tipenya arteri, nggak melulu tipenya vena. Ya, yang ada di pulmo itu arteri pulmonalis yang warnanya biru, yang miskin oksigen. Dan kebalikannya, ya. Nah, yang harus kalian cermati ini, ya, jadi kalian harus pelototi. Nah, ini saya kenapa harus kalian pelotot ini ya. Untuk hilum, lihat posisi arteri pulmonal, lihat vena pulmonalis, lihat bronkus. Ini penting untuk kalian identifikasi preparat langsung, karena nggak ada warnanya biru merah, yang warnanya biru muda nggak ada. Jadi untuk pulmo sinister sama dexter itu beda konfigurasi arteri, vena, sama bronkusnya. Kalau kalian lihat nih ya, ini lihat untuk pulmo sinister nih, lihat. Oh ternyata di bagian superiornya itu arteri, sedangkan di bagian anteriornya ada 2, itu ada vena pulmonalis. Wah enak dong kalau kayak gini, ya enak. Ya, kalau kalian ketemu 2 lobus yang kayak gini, ya nggak usah pusing. Oh ini pulmo sinister, ya pulmo sinister, tinggal identifikasi aja ini ya. Yang paling gampang dari arteri, vena, sama bronkus, yang mana yang bisa diidentifikasi? Yang paling gampang cari taunya arteri, vena, sama bronkus. Yang cari gampang adalah mencari bronkus ya. Bronkus itu gampang. Kenapa? Karena ada tulang rawannya ya. Jadi yang kayak gini nih kalian perhatiin ya. Trakea, bronkus principalis itu ada tulang rawannya. Jadi kalau kalian tekan-tekan kerabat tahanan, bentuknya seperti cincin tulang rawannya. Jadi nanti ketika kalian lihat satu pulmo yang seperti ini nggak tahu apa-apa, cari dulu yang ada tahanannya. Ya, yang ada kartilagonya. Oh ini bronkus nih. Oh ini bronkus. Tinggal lihat posisi. Saya garis bawah ya. Kalian kalau identifikasi ini pulmo dexter et sinister, preparat asli kalian pusing ya. Terkadang visuranya itu menyatu. Nggak kelihatan visuranya. Ya, wah ini nggak tahu ini visura oblik, horizontalis, jangan-jangan ini cuma ada obliknya, horizontal nggak ada. Itulah kenapa perlu ini. Perlu kalian hafal konfigurasi yang ada di hilum. Kalau pulmo sinister lihat ya. Oh pulmo sinister ternyata bronkusnya ada di sisi sini, di tengah dan di sebelah belakang. Bronkus principalis. Sedangkan yang dexter ini ada di sebelah atas, di belakang. Lihat ya.
tinggal raba cari, oh ini bronkusnya ya. Kalau seandainya nanti kalian nggak bisa menentukan mana lobus, lihat dulu filmnya. Kalau nggak bisa juga lihat yang lain, apa yang lain? Lihat impresio cardiaca, aortikusnya itu bisa mengidentifikasi mana kanan kiri. Ya, pakai semuanya bisa ya. Bronkus, principalis, pulmo sinister ada di sini, sedangkan di dexter ada di sini ya. Sinister ada di sebelah posterior tengah, sedangkan di superior belakang. Di sini ya paham ya, yang harus kalian ingat-ingat susunannya ya, di mana bronkusnya. Kenapa? Kenapa saya bilang cari bronkus? Karena arteri vena nggak sulit sekali kalian bedakan di hilum. Mana tadi? Habis. Arteri vena ya. Kalian perhatikan arteri vena pada level hilum ini itu sulit dibedakan, kecuali arteri-arteri besar seperti aorta itu gampang sekali. Kalau mau lihat arteri yang besar seperti aorta, yang kayak gini itu gampang kalian tekan-tekan karena tunika medianya itu tebal, jadi ada tahanan, lumennya itu bagus sekali bentukannya. Sedangkan vena, kalau vena gampang ya, kalau yang besar-besar vena cava inferior superior, nggak kayak gini buletannya. Kalau preparat asli ya, nanti kalian praktikum, kalian bisa rasakan sendiri. Ini arteri apa vena sih, nggak tahu. Ya, oke, saya rasa topik kita sudah selesai untuk topik yang pertama. Sisanya ini nanti bisa kalian baca ini bagaimana cara mendengarkan suara-suara nafas. Saya mau mendengarkan suara nafas lobus superior pulmodextra, saya dengerin di mana? Di sini, ini namanya intercostal space yang kedua. Perhatikan ya, bagaimana menghitung intercostal space atau spatium intercostalis antara costa pertama dan kedua itu ICS pertama, intercostal space yang pertama, 2, 3, nomor 2 dan seterusnya. Ya. Itu cara menghitung intercostal space atau spatium intercostalis. Costa 1, costa 2 diantaranya adalah ICS 1. Jadi sampai di sini saya rasa sudah cukup IT kita yang pertama. Sampai di sini, oke, sampai di sini saya nggak yakin sebenarnya kalian bisa lanjut atau enggak ya, tapi kita diskusi aja dulu sebentar. Kalau ada yang mau ditanyain tentang topik dinding toraks, kavitas torasis, dan teman-temannya, saya rasa gampang ya. Gampang kan? Gampang ya. Jadi kalian cukup lihat-lihat gambar, kalian akan bisa menjawab beberapa pertanyaan. Oke. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, izin bertanya dokter. Ya, silakan. Berarti kalau misalnya orang yang ditusuk dari belakang dadanya, terus tuh nembus ke paru-parunya, itu berarti lebih sakit ya dok matinya atau meninggalnya? Karena udara luarnya tekanan lebih tinggi, terus menembus ke paru-paru gitu dok? Atau gimana dok? Oke. Ya pertanyaan sangat bagus ya. Jadi kata temannya kalau ditusuk toraksnya pakai pisau sampai kena ke pulmonya, apakah lebih nyeri? Ya, lebih sakit. Ya, ini sering sekali ditanyakan di klinik ya. Lagi-lagi balik lagi ke anatomi, nanti ditanya siapa sih yang ngajarin anatomi yang gini aja nggak tahu ya, misalnya ya. Nah, harus kalian pegang prinsip ya. Itulah kenapa tadi saya bilang saya nggak mungkin deskripsikan semua di kelas.
waktunya nggak cukup, kalian juga pusing. Ada beberapa yang belum saya bicarakan tentang inervasi, sensasi nyeri, sensasi yang bikin tidak nyaman katakanlah ya. Kalau kita lihat di organ-organ yang ada di toraks, mulai dari luar ke dalam, saya tanya dulu ya, kulit kalian kalau ketusuk duri sakit nggak? Sakit, oke. Kulit, masuk lebih dalam lagi, ada jaringan suputan, ya. Masuk lagi ada otot, masuk lagi kemudian ada ketemu pleura. Nah, di antara beberapa struktur tersebut, yang sangat sensitif ya terhadap rangsangan itu adalah pleura. Jadi pleura kalau terjadi trauma, robekan, tarikan, ya itu nyeri, ya. Tetapi kalau pulmonya mau diapa-apain, nggak akan nyeri, ya. Tapi logikanya kalau mau ngerobek pulmo kan harus ngerobek pleura visceralis dulu, ya, gitu ya. Yang mau nggak mau juga nyeri, ya. Jadi yang sensitif terhadap trauma itu sebenarnya adalah pleura, ya. Jadi mau melukain pulmo harus melukai pleuranya dulu, yang mau nggak mau nyeri. Jadi struktur tersebut ada yang nyeri, ada yang sensitif terhadap rangsangan nyeri, seperti pleura, peritoneum. Sedangkan pulmonya enggak. Mau dipotong seperti apa sih nggak masalah, ya, gitu ya. Oke. Baik dokter, terima kasih dokter. Karena saya lanjutin sedikit ya, sedikit tentang materi mau sedikit aja ya, sekitar 15 menit aja untuk sedikit menyambung materi tentang tentang jantung, perikardium, tentang vaskularnya. Jadwal saya sampai jam 11 ya, atau enggak? Ya, kita sampai setengah 11 aja, ya, 15 menit lagi, karena nggak efektif ya kalau kalian saya paksain lanjut 2-3 jam. Ya ini sedikit aja untuk intro untuk materi berikutnya. Jadi nanti kita coba cari waktu online saja untuk sisa materinya. Mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi, yang jelas sebelum